pilihan, mau dipaksa. Jadi kalau salah, tolong dimaafkan ya. Aman. Kita soalnya nggak ada persiapan. Nggak ada penghakiman. Oke. Siang semuanya. Siang. Siang jam 10. Siang bos. Dengar ya selama ngomong. Oh iya. Ini bener nih bos. Enggak, sebentar nanti gua. Aki-aki. Ya, siang semuanya. Siang. Shalom. Halo. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang terjadi dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam keuangan saya khususnya. Jadi saya ini kan agen properti. Kalau agen properti itu kerja nggak ada gajinya. Semua based on commission. Ya, saya selama 5 tahun ini dari mulai COVID 2020 lah, itu nggak jualan properti, berarti nggak ada komisi. Jadi saya dengan keluarga itu hidup dari tabungan aja sebenarnya. Susah nggak? Ya susah. Tapi saya bersyukur ada Tuhan yang menjaga, melindungi dan memberkati saya. Jadi kesusahan saya sharing sama Tuhan dalam doa saya dan pengharapan saya. Jadi ya kalau pas mau makan ya Tuhan buka jalan, saya bisa makan gratis. Kemarin mau graduate anak saya di Malaysia, ya Tuhan buka jalan, ada duitnya kita pergi ke Malaysia, yang lumayan lah holiday gratis. Tahun kemarinnya lagi sebelumnya mertua saya bilang udah lama ke Singapura kita jalan-jalan yuk. Iya ayo kita berangkat, puji Tuhan gratis juga. Jadi memang saya susah sama istri sama anak karena nggak ada penghasilan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Keluarga saya nggak kekurangan, nggak minta-minta, juga ya pas mau makan ada duitnya, pas mau jalan ada duitnya, kurang lebih begitulah. Ya itu nggak berkata Tuhan, makanya bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Waktu kita berdoa, Dia jadikan nyata doa kita. Ya. Ya saya bersaksi dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya juga pernah bangkrut. Tapi itu saya bangkrut, saya minta-minta. Kenapa? Karena saya nggak punya teman, nggak punya komunitas seperti kalian ini. Nggak ada yang doain gua. Terus waktu gua stres, gua cuma di kamar doang 6 bulan. Mau ngomong sama siapa coba? Untung nggak gila. Ini hampir. Jadi saya bersyukur kita bisa lihat perbedaan waktu kita percaya Tuhan, waktu kita nggak punya Tuhan itu beda banget, nyata seperti langit dan bumi. Nah, kemarin perjalanan saya selama 2020 sampai kemarin 2025 memang panas dingin karena nggak ada penghasilan. Suami istri punya anak 2 nggak punya penghasilan, emang pusing ya. Tapi saya sama istri merasakan pernyataan Tuhan. Jadi waktu kita stres ya berdoa aja, berdoa bersyukur. Makin banyak doanya, makin banyak berkatnya, makin banyak doanya, makin banyak keluar dari kesulitannya itu. Ya sampai kemarin si Dedi ini ngajak saya, Fel, coba deh ke gereja Magem di Amso sana. Terus saya bilang, gua kalau ke situ naik taksi itu pergi cepet pulang cepet 200.000. Sayang dia buat anak bini gua makan. Gue lagi pas-pasan karena gua ke gereja juga harus pakai biaya. Jadi kalau istri saya pergi sama anak saya ke sana juga sama 100.000 Pak. Pulang 100.000 lagi, terus saya pergi lagi 100.000 lagi, kan mau duit. Saya bilang beliau. Terus beliau bilang, udah dah pakai duit gua dulu. Pakai duit gua aja, nggak pakai duit dulu. Pakai duit gua aja. Saya teriangnya kuping, ini kenapa ada orang gila ini mau ongkosin gua ke gereja ya? Ada apa nih di gereja nih kan gitu. Terus saya bilang istri saya, aduh gua nggak enak, gua orang mau bayarin dulu gimana ya? Biasa kita bayarin orang, ini sekarang orang mau bayar gua ke gereja, ada apa di gereja itu ya? Ya bini saya puji Tuhan, bini saya itu selalu dukung saya. Udah lu pergi aja, kalau begitu daripada lu ke Gilgal juga masuk ke kita, lu pergi aja dulu ke situ dah. Dalam hati saya, dulu waktu istri saya belum ke gereja, saya juga yang pergi dulu buka jalan. Akhirnya satu keluarga mereka percaya, kenapa? Ini orang gila bisa sembuh nih, kenapa dia harus kuat? Bisa sembuh. Iya, aku dulu pulang dulu, pulang mandi dulu. Jadi Lembu ya? Ya, gua pergilah dengan beliau itu kan ke sana. Saya pergi yang pertama bisa-bisa aja, tapi jadi itu
support saya, aku pergi dulu sebulan cobain dulu, kalau nggak ada apa-apa baru lu pulang gitu. Baru lu balik. Oh ya udahlah, saya melangkah aja. Pas hari itu yang hari Rabu, hari Kamis itu ada MIC couple. Tanggal 3 Desember. Saya bilang istri saya, gua mau diberkatin dah perkawinannya nih, ada couple nih, gua udah titip doa tuh sama si Dini, suruh doain dah. Yuk. Jadi yang mana ya? Jadi yang mana? Repot ya. Wah. Di gereja mana, Bang? Di gereja mana? Gereja tua. Iya, di Amso, yang itu MIC couple. Lu orang kan ngomong sendiri, gua bukan tegas, orang kalau ngomong gue pulang ngapain? Siapa makanan udah 2 juta gue bayar nih. Gue ngomong. Siap salah. Terus apa namanya? Waktu saya datang saya didoain berkat untuk perkawinan, tapi yang puji Tuhan saya dapat adalah pribadi. Obed Edom saya dapat itu di sana. Saya bilang sih, ini orang 3 bulan diberkati Tuhan. Kenapa kita nggak coba deh, kita cari tahu dulu nih apa yang salah nih, apa yang nggak beres nih dalam hidup saya kan gitu. Karena saya kan kepala keluarga, imam, nabi, raja. Nah raja itu tugasnya kasih menandingi anak. Nah sekarang gua nggak bisa kasih makan 5 tahun kan gitu. Ya, saya mulai cari tahu masalah gua di mana nih. Oh, itu ada piutang yang nggak tagih karena itu gua stres, ya, karena itu gua emosi tinggi karena gua itu saya lepasin. Jadi pas oleh New tinggal ada apa namanya ada bikin acara untuk doa berkat tahun depan. Ya kita datang, kita berdoa untuk bersyukur 2024 2025 kita menerima berkat baru, kurang lebih begitulah. Nah saya lepasin itu, termasuk orangnya juga saya teleponin, saya berkatin dia, saya lepasin utangnya, udah mau suruh pikirin dah. Biar aja gue bilang gitu. Habis itu tanggal 20 kalau nggak salah Januari. Jadi pas banget kalau saya hitung bulan 11 saya datang. Saya bilang saya mau berkati Obed Edom 3 bulan dia diberkati. Pas Januari itu benar-benar datang. Orang itu datang. Saya pikir cuma kenalan biasa-biasa aja dengan pemilih. Tapi waktu saya bilang sama beliau, Pak daripada nanti harganya berubah, lu DP aja 5 juta. Sebenarnya saya juga kaget, kenapa gua ngomong 5 juta, gede banget kan gitu. Si pemiliknya juga bingung, beri lagi 5 juta. Yang lebih hebat lagi adalah respon pembelinya. Ya udah, saya kirim Chandra sekarang duitnya ya. Sebenarnya jangan diambil sekarang. Nanti orang dibunuh tuh 500 juta. Transfer aja Pak. Oh iya deh, saya transfer. Saya dia nanti bilang, Pak, Tuhan terima kasih. Saya diberikan kuasa dan perkataan ini namanya. Saya ngomong 5 juta, orang itu siap, padahal saya nggak kenal dia. Saya juga nggak tahu dia punya uang 5 juta keluar mana. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya punya iman dulu tumbuh. Waktu tumbuh itu Tuhan jadikan nyata, jadikan berhasil, jadikan beruntung. Benar-benar dari itu 5 juta. Teman saya yang hampir juga kaget-kaget. Emang udah kenal dia, Fer? Kenal dari mana? Orang datangnya juga baru. Kok tahu dia punya uang 5 juta? Ya gue Tuhan yang jawab kan, gue bilang, mana ngerti. Tapi itulah. Jadi saya mulai hari ini tahu kalau Tuhan taruh kuasa di mulut kita dan perkataan, kita harus jaga diri kita, jangan sembarangan. Iya. Karena benar apa nggak benar, waktu kita ngomong itu jadi nyata, begitu jadi berhasil, begitu jadi buntung kan yang senang kita juga. Amin. Yang senang kita juga. Tapi yang paling penting adalah anak istri kita menikmati itu semua, nggak stres lagi kan. Saya bersyukur, kenapa? Uang yang di teman saya itu sebenarnya nggak seberapa. Saya kalau jual 1 biji, 2 biji juga selesai urusannya. Jadi saya nggak bisa, saya di luar sana banyak banget uang kita nggak mau pusing. Kita pusing yang ini, yang kecil-kecil gini kita ributin, ngapain? Ya saya bersyukur, saya boleh pindah ke sana. Saya boleh dibukain matanya, saya boleh hidupin iman saya yang kemarin mati. 5 tahun sekarang saya bertumbuh. Saya juga bersyukur. Bersyukur adalah ngapain sih ke gereja lama-lama kalau hidup lo nggak berubah? Ngapain? Itu dia. Apa yang lo bangun? Udah nggak koplang lagi kayak. Siapa tuh orang itu? Kalau nggak bisa berkati lu, kan gitu pertanyaannya. Karena saya ngalamin waktu saya datang 3 bulan saya dapat ini Pak. Januari, Februari, Maret dibayar lunas Pak. Udah 3 bulan. Pak di sampah 15.
Ya namanya nggak uang fraksi itu masalah. Jadi kalau saya boleh encourage teman-teman punya iman dulu tumbuh. Kerja itu kita kerja sungguh-sungguh Tuhan pasti. Amin. Pasti. Karena saya ngalamin sama istri anak saya. Dia orang juga nggak tahu kok bisa ya perjalanan kok bisa ya. Kamu bisa. Percaya nggak percaya itu yang jadi, itu yang nyata. Terima kasih ya. Yes. Ini beliau juga tahu nih, karena saya WA ke teman-teman saya, kebetulan di Harimun saya itu banyak pendeta, banyak penginjil. Jadi saya juga, beliau tahu nih, saya kirim ke orang-orang teman-teman saya yang saya merasa dia punya iman lebih hebat, lebih bertumbuh. Termasuk satu teman gue punya gereja juga, tapi gak jawabannya kacau balau, jangan diikutin. Inisial. Ya. Itu rahasia. Ngomongnya punya gereja, tapi gue tanya apa, jawabnya kemana? Aduh, kusut. Inisial juga sama. Inisial, teks. Jadi, ya mungkin waktu saya datang saya lagi kosong, lagi bingung, lagi kesal, lagi nggak ada arah. Kenapa nggak ada arah? Karena saya baru pindah dari gereja saya lama ke Gilgal itu kurang lebih 8 tahun. Tapi saya pergi itu, saya nggak dapat apa-apa, benar-benar nggak dapat apa-apa. Seperti mengerti tapi dilupakan, kurang lebih begitu bahasanya. Nggak ada apa-apa 8 tahun, makanya hidup saya nggak berubah. 5 tahun bokeh, 5 tahun susah. Cuma bersyukur ada tabungan aja. Saya bisa hidup dari tabungan itu. Nah waktu datang ke Pak Agam itu, waktu dia ngomong, memang saya kalau ke gereja itu fokus Pak. Saya duduk, saya fokus. Contohnya apa? Saya duduk kalau di gereja itu nggak pernah nyender Pak. Takut ketiduran, apa-apa. Jadi saya selalu dengar fokus. Apa yang keluar dari mulut Pak Agam itu saya terima langsung. Ya saya bersyukur karena mungkin ya tujuan saya jelas. Datang ke gereja itu saya mencari firman Tuhan. Jadi waktu datang saya tangkap 90%, 80%. Kalau di gereja lama saya nggak ada apa-apa. Termasuk yang di Abarov itu juga waktu 5 tahun pertama saya dapat. Tapi setelah 5 tahun itu saya cuma buang waktu. 15 tahun saya di sana buang waktu. Jadi benar Pak Agam bilang itu, ikut Tuhan itu sebenarnya kita harus tahu esensinya Pak. Apa sih yang kita bisa berikan? Apa sih yang bisa kita nikmati dari Tuhan itu buat diri kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Kurang lebih begitu Pak. Itu yang jadi rema buat saya ada perubahan Pak. Terus tertanam, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah itu yang paling penting. Buah itu yang paling penting. Kalau kita nggak punya buah ya kayak gini. Waduh, macam nunjuk aja. Jadi berbuah. Untuk lu Ardi gua. Sabtu. Ya kalau nanya begini spesifik jelas. Jadi gue bisa Hotel ya. Iya masuk kesana buat waktu luang. Jadi pas Sabtu saya datang, ketemu Pak Agam yang kedua kali. Pak Agam tanya saya, cowok apa? Ya saya bilang saya kerja properti. Gimana properti sekarang? Aduh lagi pusing bro. Karena kan 5 tahun nggak punya duit pakai properti Pak. Iya. Saya iklan tuh bayar. Satu rumah itu 300.000 Pak. Iklan bayar Pak. Belum yang per tahun punya saya bayar. Jadi keluar duit saya itu buat iklan, buat promosi, buat ini, buat ono, ngantar bayar ini itu gak ada hasil. 5 tahun buat 1-2 hari. Terus satu lagi Pak, gospel 5 tahun juga nggak bisa bayarin Pak. Nggak mati-mati, nggak bingung kita. Pelayanan Tidak bisa deposito 10 M. Pelayanan. Ada biaya kan pelayanan. Pelayanan itu nggak bisa pakai doa. Pelayanan. Pekerjaan kita nggak menghasilkan busuk. Nah makanya Pak Agam tanya, saya bersyukur adalah Pak Agam ngomong sama saya langsung. Tuhan nggak berubah loh Ferry. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya sama, cintanya Pak Ferry sama, perhatiannya sama. Kalau Pak Ferry hari ini kekurangan, berarti Pak Ferry yang berubah sama Tuhan. Itu yang saya dapat esensinya. Dari situlah saya mulai, oh iya, gue tiap pagi cuma main sepeda doang udah 5 tahun. Gue nggak pernah berdoa lagi, gue nggak pernah fellowship lagi, gue nggak pernah bangun hubungan lagi sama Tuhan. Itu yang saya dapat. Toh, makanya dari situ, Obed Edom dia cerita itu, saya berubah langsung. Jam 3 saya udah bangun Pak. Berdoa. Jam 3 saya udah bangun hubungan saya sama Tuhan. Jadi kemarin sebelum itu memang 17 tahun saya di properti, memang saya bangun jam 5, setengah 5, saya berdoa, saya main sepeda. Tapi begitu kemarin COVID, gak ada kerjaan, ya gue di sepeda, gue main sepeda. Nah bablas. Lupa.
Tujuan kita nggak jelas, kan tujuannya penting, jangan melenceng ya udah bablas. Jual lah sepeda yang mau tawar nih. Ya, dia biar punya showroom tentu berani sepeda. Ditangkap soalnya angkat kalah. Oke ya, thank you. Thank you. Ya. Tepuk tangan. Sudah, di jalannya. Jadi siang teman-teman semua. Ya, seperti tadi kemarin saya ada kesaksian waktu saya datang di acara MIC Couple itu, Pak Gem itu kan bawa firman itu tentang obek kedong. Waktu saya telusurin ceritanya itu adalah obek kedong berkati Tuhan dalam waktu 3 bulan. Waktu ngomong 3 bulan itu, saya bilang sama istri saya, kebetulan istri saya juga di samping. Istri saya seragam, kan 5 tahun gak punya penghasilan. Suaminya cuma main sepeda tiap hari. Memang ada iklan, saya ada iklan, ada promosi, saya punya properti, ada iklan. Tapi kan semua itu kan cuma rencana kita. Kalau Tuhan belum buka jalan, ya depannya nggak ada. Terus waktu saya bilang sama istri saya, gue juga mau lah diberkati dalam 3 bulan ini. Ya iman saya bertumbuh di sini kan gitu. Jadi memang spontan. Saya nggak ngerti cara Tuhan, saya nggak tahu cara Tuhan, saya nggak tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi yang saya tahu adalah saya ada piutang yang belum ditagih itu, saya berkatin orangnya, saya doain dia juga, saya lepasin itu. Udah nggak mengingat lah. Dari situ, terus di malam tahun baru kami sekeluarga doa berkat yang Tuhan sudah berkati di tahun 2024 dan berharap berkat baru di tahun 2025 dengan pekerjaan, dengan pelayanan, itu semua kita doain. Nah, di tanggal 20-an, kuasa Tuhan bekerja, datanglah pembeli, tiba-tiba datang. Saya juga sebenarnya jujur nggak tahu bagaimana ini. Biasanya kan tradisi orang kerja properti itu kalau di Januari pasti nggak ada pembeli. Kenapa? Karena investor, buyer, and user rata-rata sudah habisin duitnya di Desember. Februari Maret biasanya nggak ada. Karena saya udah lakukan ini selama 17 tahun, itu udah ngerti banget waktunya, Polanya, ya. trennya ya. Tapi ya saya percaya Tuhan punya rencana, punya jalan yang berbeda. Tanggal 20 pembeli itu datang. Saya juga nggak tahu kekuatan dananya di mana. Cuma waktu ngomong, saya bilang sama pembeli saya, Pak, di DP aja 5 juta Pak, nanti Pak harganya berubah. Terus secara spontan juga pembelinya bilang, yaudah saya kirim duitnya sekarang. Ya jangan Pak, kontan jangan ditransfer aja, nanti dibunuh orang rumah ini semua 500 juta mau kontan. Udah saya transfer. Dari situ saya percaya dan saya yakin Tuhan taruh kuasa dalam perkataan saya. Karena saya ngomong 5 juta, tiba-tiba orang itu siapa 500 juta ini? Saya juga belum tahu sebenarnya dia mau beli apa nggak beli. Tapi begitu dia drop itu hari 500 juta, saya tahu ini kuasa Tuhan yang bekerja. Begini iman saya ini ngomong apa aku jadi nih. Ngapain ke Tuhan lama-lama kalau tak miskin tersusah? Harusnya kita bisa empatasi kuasa Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam lingkungan kita. Itu yang paling penting sebenarnya, esensi itu Tuhan. Bukan lamanya itu Tuhan, tapi tetap aja struggle, tetap aja susah. Ya saya bersyukur saya bisa gabung di JSentri karena jasa Dedi untuk saya melihat sebuah perubahan, sebuah gambaran masa depan itu nyata. Karena waktu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan itu, saya berubah, saya bangun jam doa saya lagi, ya perubahan terjadi. Jadi perubahan itu beda dari kita dulu, sampai karena berubah ya ada juga nggak berubah. Jadi ya saya kasih teman-teman berubah dulu kitanya. Akhirnya saya bangun pagi cuma main sepeda, dan sekarang saya bangun jam 3 saya berdoa dulu. Saya bangun hubungan saya dengan Tuhan, baru saya lakukan aktivitas saya yang lain. Dan itu nyata. Dalam 3 bulan itu, jadi jawabannya adalah dalam 3 bulan itu benar-benar Tuhan berkati saya. Waktu saya berubah dulu Pak. Saya ambil bagian dia dulu, saya tanggung jawab itu ketemu Tuhan dulu. Sebab semua pria di sini adalah imam, nabi dan raja dan keluarga. Kalau kita raja nggak kasih bini anak kita makan, ngapain? Dan gak ada gunanya. Menistakan Tuhan. Kan tanggung jawab kita adalah kasih makan istri dan anak. Itu yang paling penting bagi kita.
juga teman-teman berkatin apa kita punya komunitas, kita punya gereja itu yang paling penting. Itu oleh kadernya.